Baik, terima kasih. Untuk video kali ini, saya akan melanjutkan dari yang kemarin, dari surface. Kali ini kita akan membuat alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, dan diagram superelevasi. Oke, sebelumnya kita harus membuat sebuah alinyemen horizontal terlebih dahulu, eh, biar lebih memudahkan kita. eh, ini kita bisa buat circle terlebih dahulu, buat sebagai tanda titik awal dari alinyemen horizontal dan titik akhir pada alinyemen horizontal. Seperti itu. Untuk circle-nya kita buat bebas saja, mau diameter berapa, enter, jangan lupa kita kasih tanda juga untuk midpoint-nya. Kita kasih garis tengah untuk memudahkan kita nanti membuat sebuah titik alinyemen horizontal. Nah, seperti ini sudah jadi sebuah circle. Lalu kita bisa copy saja. Kita copy sebanyak bebas. Kita nanti mau buat berapa PI. Di sini saya akan membuat 2 PI saja. Jadi di sini saya copy 4. Nah, di sini. Nah, sudah jadi. Pada perencanaan alinyemen horizontal, di sini kita juga harus mempertimbangkan setelah nanti sudah jadi alinyemen horizontalnya, kita juga perlu mempertimbangkan pada alinyemen vertikal. Nah, pada alinyemen vertikalnya sendiri nanti di situ terletak galian dan timbunan. Nah, agar memudahkan kita untuk menentukan dari elevasi sebuah surface kita ini, kita bisa nyalakan untuk elevasinya. Kita ke surface, klik kanan, lalu surface properties. Nah, di sini untuk legendnya kita buat elevation. Nah, untuk range intervalnya kita bebas. Di sini mau buat interval berapa? Kalau di sini saya buat 1 meter. Oke, kita apply, kita oke. Nah, seperti ini. Kenapa kok belum muncul? Di sini kita harus menyalakan display elevasinya terlebih dahulu. Caranya klik kanan, lalu klik edit surface style, lalu elevasi. Elevation-nya ini kita nyalakan, lalu kita apply. Nah, sudah terlihat untuk ketinggian dari surface kita ini. Nah, selanjutnya kita mau merencanakan alinyemen horizontal. Usahakan pada garis alinyemen horizontalnya ini kita berada pada warna yang sama agar nanti tidak terlihat mencolok pada alinyemen vertikal kita. Oke, kita pindahkan saja. Kita pindah ke sini, saya mau ngambil warna hijau. Nah, di sini untuk warnanya, oke, kita letakkan di sini. Oke, lalu di sini. Oke, lalu di sini. Bentar, kita copy terlebih dahulu. Oke, lalu kita lanjutkan lagi, kita letakkan pada sini. Lalu lanjut lagi, kita move untuk garis yang terakhir sini. Oke. Nah, setelah sudah jadi alinyemennya atau titik-titik
STA-nya kita bisa matikan untuk display elevasinya dengan cara klik kanan, edit surface style, lalu elevasinya kita matikan, kita apply. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, di sini sudah terletak pada garis-garisnya. Selanjutnya kita mau membuat alinyemen horizontal. Nah, untuk alinyemen horizontal sendiri, ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan layout dan menggunakan polyline. Nah, yang pertama kita akan menggunakan layout terlebih dahulu. Nah, di sini alinyemen horizontal, terus untuk alinyemen stylenya kita rubah menjadi EEI WPN Propose. Nah, di sini kita juga rubah menjadi EEI WPN Alignment Able Set. Nah, untuk EEI WPN ini sudah terletak atau sudah ada pada template kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mendesain kecepatan yang direncanakan untuk sebuah alinyemen kita. Di sini kita menggunakan 60 km per jam. Nah, untuk use kriteria desainnya kita centang. Nah, untuk minimum radius table-nya di sini kita menggunakan metric untuk E maksimumnya 10%. Nah, untuk length table-nya dua lane, ini ada dua jalur berarti. Lalu untuk metodenya kita pilih auto chroned roadway, bukan yang planar ya. Lalu kita oke. Nah, di sini lalu kita klik di sini, sini tangan-tangan no curve. Nah, di sini kita letakkan pada center circle yang sudah kita letakkan tadi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita enter saja. Nah, sudah ada STA-nya pada alinyemen horizontal kita. Lalu kita akan membuat sebuah circle. Nah, di sini ada 3 macam circle. Yang pertama ada full circle. Di sini nanti kita misal tikungan kita menggunakan tikungan full circle. Nah, di sini bisa menggunakan full circle. Lalu di sini kita juga bisa pakai circle, spiral circle atau SCS. Lalu di sini ada SS atau spiral-spiral. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan tikungan dengan SCS atau spiral circle spiral. Nah, lalu kita klik pada garis pertama, kita klik, lalu garis kedua. Nah, kita klik less than. Kalau less than nanti perbedaannya dengan greater than. Kalau less than ini nanti membentuk tikungan di dalam. Nah, kalau greater than nanti kita tikungannya berada di luar. Oke, kita klik less than. Kita klik untuk radiusnya. Sini kita perumpamaan saja. Untuk radiusnya bisa kita isi 120. Nah, untuk spiral in-nya ini merupakan nilai LS. Nah, ini juga ada hitungannya, tapi pada video kali ini kita perumpamaan saja, karena radiusnya R minimumnya ketemu 120, di sini saya menggunakan LS 60. Nah, untuk spiral out-nya juga sama, kita juga isi 60. Oke, seperti itu, kita escape. Nah, jadi tikungan circle, spiral, circle. Terus untuk yang kedua, saya juga mau menggunakan SCS juga di sini. Untuk caranya sama seperti yang tadi, menggunakan ini, lalu klik garis kedua, oke, klik less than juga. Terus untuk R minimumnya saya bedakan menjadi 130. Terus untuk LS-nya kita isi 70.
Oke, kita ulang lagi. Asisten kita isi radiusnya 130, untuk LS-nya 70, untuk LS-nya 70. Bentar, mohon maaf. Yuk kita coba lagi. 125. Kita ulangi lagi. Mohon maaf, karena kan ada gangguan. Kita klik, kita lesen, radiusnya, misal kita bisa di 125. Terus 60. 60. Nah, atau juga kita bisa menggunakan FC, fixed curve. Nah, ini untuk caranya sama, kita nih lesen radiusnya bisa kita 300. Nah, seperti ini bisa jadi. Nah, pada alignment kita ini yaitu menggunakan satu tikungan SJS, satu tikungan full circle. Terus untuk cara yang kedua, tadi kita menggunakan create alignment by layout, sekarang kita akan menggunakan by polyline. Nah, untuk yang cara yang kedua, kita bisa membuat polyline terlebih dahulu. Kita sambung. Ini. Lalu kita klik pada alignment, create alignment by polyline. Kita klik polyline-nya saja, kita enter. Enter lagi. Nah, ini. Untuk generalnya yang perlu kita ubah di sini alignment style-nya kita EI WBN propose, lalu ini kita pindah ke label set. Untuk converse add curve-nya kita hilangkan centangnya. Nah, di sini kita ubah menjadi kecepatan rencana kita tadi 60 km per jam. Lalu kita centang, kita menggunakan ASTO 2011 dengan E maksimum 10%. Kita oke. Nah, seperti ini. Sudah jadi alignment-nya, tetapi belum ada tikungannya. Untuk membuat tikungan seperti tadi, caranya sama. Kita klik kanan, lalu edit alignment geometry. Nah, di sini untuk tadi yang pertama kita menggunakan SJS. Nah, caranya sama, klik pada entity pertama, lalu entity kedua. Kita less than, tadi kita menggunakan 120. LS-nya 60, 60. Oke, kita escape. Nah, seperti ini. Lalu untuk tikungan yang kedua, kita tadi menggunakan FC atau full circle. Kita klik entity pertama, lalu entity kedua. Less kita radiusnya kita rubah menjadi 300. Nah, seperti ini. Jadinya sama seperti yang tadi, baik menggunakan layout atau menggunakan polyline. Nah, sudah jadi untuk alignment horizontal kita. Lalu kita menggunakan atau akan membuat sebuah alignment vertikal. Sebelum membuat alignment vertikal, kita harus mempunyai sebuah profil memanjang dari sebuah jalan yang akan kita rencanakan ini. Untuk caranya, kita klik profil, lalu create
profil form surface. Nah, ini untuk alignment-nya kita alignment horizontal, kita add, lalu draw in profil. Nah, untuk alignment horizontalnya sama tadi. Terus untuk nama profilnya kita kasih nama profil memanjang. Lalu untuk profil view style-nya kita pakai template yaitu AI WPN profil view. Kita next. Nah, lalu untuk automatic profil view height-nya kita rubah. Di sini automatic-nya 27,50. Di sini bisa kita menggunakan 25. Lalu untuk maksimumnya bisa kita menggunakan 45. Nah, seperti itu. Bisa kita next lagi. Nah, untuk select bandset-nya kita menggunakan template lagi yaitu AI WPN full bandset. Lalu kita next. Kita create profil, kita taruh tempat yang kosong. Kita di sini. Nah, sudah jadi untuk profil memanjang kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah alignment vertikal atau dari alignment vertikal dari sebuah surface kita atau tampak samping dari sebuah jalan yang akan kita rencanakan. Lalu kita beralih ke profil, lalu create profil by layout. Lalu kita klik pada layout kita. Nah, ini. Lalu untuk namanya bisa kita rubah menjadi alignment vertikal. Lalu untuk profil style-nya kita menggunakan template yaitu WPN design profil, lalu desain kriterianya kita centang, kita menggunakan ASTO 2011, lalu kita oke. Nah, sini kita lanjut dengan draw tangan with curve. Agar nanti dalam penggambaran sebuah alignment vertikal kita sudah ada curve-nya. Nah, sini untuk menentukan sebuah alignment vertikal, sini kita juga memperkirakan tentang galian dan timbunannya agar seimbang supaya nanti bisa menghemat pada biaya perencanaan jalan. Ini titik awalnya, lalu kita di sini. Oke, lalu titik keduanya di sini. Lalu di sini. Oke, kita enter. Nah, sudah jadi. Seperti ini. Untuk nilai LV, key value, dan PVI ini bisa kita hitung menggunakan rumus. Lalu selanjutnya saya akan menampakkan atau arsiran dari galian atau timbunan kita. Selanjutnya kita klik kanan, lalu view properties. Kita klik ini, klik kanan. Mohon maaf, kita escape terlebih dahulu. Kita blok, kita profile view properties, lalu kita bagian heads. Nah, di sini kita bisa menampilkan hanya cut areanya saja atau cut galiannya saja atau timbunannya saja atau dua-duanya. Biasanya saya menggunakan arsiran dengan timbunannya saja. Ini. Lalu kita apply, kita oke. Nah, sudah terlihat arsiran pada alignment kita ini. Ini merupakan galian pada rencana alignment vertikal kita. Oke. Selanjutnya kita akan merencanakan atau memasukkan kalkulasi dari diagram super elevasi kita. Kita klik surface. Klik surface-nya.
sebelum kita masuk ke diagram super elevasi, kita akan merubah dulu untuk profil existing dan project elevation-nya di sini kan masih nilainya masih sama. Nah, ini kita akan merubah padahal di sini kita eh, sudah ada galian atau timbunannya di sini. Nah, caranya untuk merubah kita klik kanan, lalu kita view properties. Nah, pada bagian bench di sini pada existing ground levelnya dan projectnya ada di baris ketiga, berarti 1, 2, 3. Untuk surface-nya ini kita ganti menjadi alignment vertikal, lalu profil 2-nya juga sama, untuk yang bawahnya juga sama. Kita oke. Nah, sudah ada perbedaan antara profil existing dan alignment vertikal kita. Ini. Lalu lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita menampakkan profil existing dan alignment vertikal kita, lalu kita akan membuat diagram super elevasi. Caranya kita klik pada alignment horizontal kita, klik menu super elevation. Nah, di sini kita calculated. Nah, ini klik calculated. Kita ke line. Ini udah kita rubah untuk normal line-nya 3,5. Lalu kita next lagi. Kita next, kita finish. Nah, sudah terjadi perhitungannya. Untuk diagramnya sendiri bisa kita lihat pada alignment vertikal kita. Nah, di sini sudah ada diagram super elevasinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat penamaan dari PI kita, yaitu menggunakan PI tagging. Untuk caranya, kita bisa membuat polygon. Di sini untuk enter number set-nya bisa kita isikan 36. Di sini kita klik ini, lalu untuk R-nya atau jari-jarinya nanti kita buat 5. Kita buat 5. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih garis tengah. Seperti ini. Kita kasih garis tengah. Oke. Lalu bisa kita kopikan untuk digunakan sebagai webpot kita nanti. Kita copy di sampingnya. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita klik. Untuk yang pertama tadi kita properties. Kita klik ini, kita properties. Nah, ini untuk global weight-nya kita ganti menjadi 0,2 agar terlihat perbedaannya nanti. Nah, agak sedikit tebal. Lalu di sini kita menggunakan teks PI, bisa menggunakan teks atau DT enter. Kita menggunakan multi line text saja. Ini kita kasih nama PI. Nah, di sini sudah ada PI. Ini kita properti saja. Nah, di sini properties. Untuk justify-nya kita rubah menjadi middle center. Untuk ukurannya 2,5 ukuran teksnya. Nah, oke, lalu bisa kita move ke dalam
circle atau ke dalam polygon kita tadi. Seperti ini, kita taruh di tengah. Oke, di sini kita move lagi ke atas ke tempat yang kosong. Lalu kita 2,5. Nah, sudah terletak pada tempat yang kosong. Lalu selanjutnya kita membuat blok, bisa kita ketik B, enter. Lalu kita namakan frame PI tagging. Lalu kita select objeknya, kita enter, lalu kita pick pointnya pada senternya. Nah, seperti ini, lalu kita oke. Lalu yang kedua kita buat blok lagi untuk web out-nya. Di sini kita kasih nama web out PI tagging. Lalu kita select objeknya, kita enter, lalu pick point-nya kita taruh. Nah, kita oke. Nah, sudah jadi. Lalu kita ke add label. Lalu kita ke alignment label, add alignment label. Nah, seperti ini. Lalu untuk label tipenya kita menggunakan multiple of point intersection. Nah, di sini kita buat new saja. Nah, untuk ini untuk informasinya kita namakan menjadi PI tagging. Lalu generalnya kita pilih view, lalu untuk layoutnya di sini kita hapus saja. Nah, di sini kita membuat blok, lalu bloknya yang pertama kita namakan frame, biar nanti tidak keliru. Frame, lalu untuk block headnya kita buat 10. Untuk view lalu untuk blok namanya kita frame, kita cari untuk frame yang sudah kita buat tadi, frame PI tagging. Nah, ini. Nah, sudah muncul seperti ini. Untuk layernya di sini kita bebas untuk warna apa, kita oke saja. Lalu kita add blok lagi. Nah, untuk yang kedua ini kita menggunakan web out. Untuk point intersection-nya kita rubah, kita biarkan saja. Sebelum kita ke web out terlebih dahulu, kita membuat teksnya terlebih dahulu. Teks. Nah, sini untuk nama teksnya kita rubah menjadi PI number. Lalu point intersection-nya kita biarkan. Lalu untuk kontennya kita menggunakan alignment PI index. Kita masukkan saja, kita oke. Nah, seperti ini. Terus untuk teks height-nya kita menggunakan 2,5. Nah, di sini masih terletak pada tengah-tengah poligon kita. Nah, untuk kita menaruh di bawahnya kita turunkan saja. Atau Y offset-nya bisa kita rubah menjadi minus 2,5. Nah, seperti ini. Oke, lalu yang selanjutnya kita add blok lagi. Di sini kita untuk web out.
PI tagging, PI tagging, lalu untuk blognya kita cari webauth PI tagging. Nah, seperti ini. Untuk blog hack-nya kita rubah menjadi 10. Nah, sudah. Lalu intersection-nya kita biarkan saja. Lalu di sini kita atur terlebih dahulu. Untuk webauth ini terletak pada bawah sendiri, terus frame terletak pada atas sendiri. Lalu kita OK, kita apply, kita OK. Nah, sini kita add, kita klik saja pada alignment kita. Nah, di sini sudah ada penomoran PI number secara otomatis dengan menggunakan PI tagging tadi. Seperti ini. Oke, ini ada PI 1, lalu ini ada PI 2. Seperti ini. Sudah ternamai secara otomatis. PI 1 dan PI 2. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.